Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Susilo. Saya dari SMP Negeri 4 Girimulyo, CGP Angkatan Pertama, Kabupaten Kulon Progo. Selamat siang Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya menyampaikan aksi nyata saya pada pelatihan guru penggerak yang saya lakukan di SMP Negeri 4 Girimulyo. Sebagai implementasi dari pelaksanaan program sekolah yang berdampak kepada murid, saya mengambil tema besar, yaitu petualangan di Bukit Menoreh. Tema atau judul ini kami gunakan untuk mengangkat sebuah permasalahan dan sebuah inovasi atau sebuah terobosan yang saya lakukan terhadap pembelajaran yang ada di sekolah kami, di mana kami akan meningkatkan karakter dan kompetensi literasi menulis melalui optimalisasi pemanfaatan aset lingkungan dan manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin saya tampilkan untuk share screen saya untuk presentasi yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang menjadi latar belakang dari kegiatan saya ini? Yang pertama adalah bahwa kompetensi murid di abad 21 adalah kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Sehingga ini harus didukung dengan sebuah keterampilan khusus, yaitu keterampilan literasi menulis. Kenapa menulis? Ketika seorang murid itu mampu menulis, maka murid itu sudah melakukan suatu pengamatan, melakukan suatu kajian, kemudian berusaha mengkomunikasikan apa yang sudah mereka pelajari kepada orang lain. Sehingga literasi menulis ini, kemampuan murid di abad 21 akan tercapai. Kemudian latar belakang berikutnya adalah bahwa pembelajaran daring melalui WA itu ada yang mengatakan tidak interaktif. Di sini kurang menarik, kurang inovatif. Sedangkan di daerah Gunung Kelir itu hanya bisa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi. Untuk Google Sheet, untuk Google Worksheet itu terlalu berat untuk mereka. Di samping kuotanya cepat boros, kemudian juga karena sinyalnya hampir tidak semua murid itu mempunyai sinyal yang bagus. Setelah itu saya mencoba untuk bersama-sama dengan murid saya untuk melakukan pemetaan aset yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka maupun di lingkungan sekitar sekolah. Apa yang kami temukan? Yang kami temukan adalah bahwa murid-murid saya melalui aplikasi WhatsApp menjawab pemantik dari saya, mengatakan bahwa di lingkungan sekitar rumahnya ada peternakan kambing etawa, ada pembuatan gula, ada pembuatan tempe, ada banyak sekali objek-objek wisata yang dapat dipelajari di sekitar rumahnya. Dari sini saya mencoba membuat susunan atau membuat perencanaan, yaitu memberikan tugas mandiri tidak struktur kepada murid-murid saya untuk melakukan petualangan di lingkungan sekitar rumah mereka. Nah, pelaksanaan dari program ini adalah bagaimana saya menggali potensi lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu bersama-sama dengan murid tadi. Kemudian mencoba menyusun sebuah penugasan mandiri tidak struktur. Di sini saya membimbing anak-anak saya, membimbing murid-murid saya untuk merencanakan, memilih sumber belajar, kemudian melaporkan hasil belajarnya sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Di sini saya juga melakukan pelibatan kepada rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan program. Kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, membimbing murid-murid saya untuk melakukan kegiatan penulisan. Kolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk pembimbingan murid dalam pelaksanaan rancangan kegiatan. Di sini saya juga tidak terlepas dari pelibatan orang tua dan masyarakat, yaitu orang tua dan masyarakat adalah sebagai penyedia sumber belajar, bisa sebagai informan, bisa sebagai sumber belajar,
dan juga bisa menjadi pendamping belajar, bahkan menjadi pelatih. Ketika anak-anak ini berpetualang belajar bersama mereka, mereka melakukan sesuatu yang dilakukan oleh mereka. Dan orang tua atau masyarakat tempat mereka belajar memberikan pelatihan-pelatihan. Ini adalah merupakan modal atau pemahaman atau mungkin pengetahuan baru di bidang life skill untuk mereka. Di samping itu, pelibatan orang tua dan masyarakat adalah sebagai monitoring dan evaluasi kegiatan. Apa hasilnya? Luar biasa. Di luar ekspektasi yang saya pikirkan. Dari proses, anak mampu berkomunikasi, anak mampu menganalisa, anak memiliki kemampuan life skill, anak mampu mengambil suatu kesimpulan atau keputusan, dan anak dapat menyampaikan hasil dari hasil belajarnya kepada orang lain dalam bentuk suatu karya. Karyanya apa? Ada foto infografis, ada cerpen, ada paparan, ada deskripsi laporan kegiatan, bahkan ada anak yang menggunakan IT-nya untuk membuat suatu video yang luar biasa yang linknya ada di sini. Nanti ibu bapak bisa membuka bagaimana murid saya melakukan dan juga membuat suatu video itu sangat di luar ekspektasi saya, bahkan melebihi dari apa yang saya bayangkan. Kemudian hasil dari ini adalah pengembangan karakter, yaitu bahwa murid saya mampu atau meningkatkan kemampuan mereka untuk saling menghargai, pantang menyerah, kepemimpinan, empati dan sopan santun, bekerja keras, dan juga mandiri. Tentunya dampak-dampak dari pelaksanaan kegiatan ini dapat dirasakan oleh semuanya. Yang pertama dari murid sendiri, karena memang program ini berdampak pada murid. Jadi murid banyak mendapatkan dampak itu, yaitu bahwa murid mampu berpikir kritis, mampu kreatif, ya, analitis, sadar lingkungan, reflektif, memiliki kemampuan life skill, dan tentunya kompetensi atau kemampuan tentang karakter ini yang bisa dikembangkan. Kemudian untuk guru semakin kreatif, inovatif, dan mau berkolaborasi dengan teman dalam mendesain pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Yang berikutnya kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada guru, bahwa guru mampu menumbuhkan suatu ide-ide kreatif di dalam pengembangan sekolah. Dampak kepada orang tua, bahwa komunikasi dan ikatan emosional antara orang tua dan anak ini meningkat. Bahkan pendidikan karakter di dalam suatu keluarga itu pun dapat terjadi kolaborasi antara guru dan orang tua. Di sini masyarakat pun akan menjadi peduli, merubah mindset mereka bahwa pendidikan itu tidak hanya diperoleh di bangku sekolah saja, tetapi masyarakat dan keluarga itu punya andil besar untuk membentuk karakter dan juga memberikan ilmu kepada murid-murid kita. Demikian orang tua, masyarakat sebagai evaluator, kemudian melakukan monitoring, juga berkolaborasi dengan sekolah untuk meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selengkapnya, Ibu Bapak dapat membuka link YouTube kami di Budi Susilo. Linknya ada di bawah ini. Demikian, terima kasih. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.